Yesus berjalan ke Golgota. Disandangnya salib kayu bagai domba kapas putih. Tiada mawar-mawar di jalan, tiada daun-daun palma. Domba putih menyeret, asap dan darah merunduk oleh tugas teramat dicinta. Mentari meleleh, segala menetes dari luka, dan leluhur kita Ibrahim berlutut. Dua tangan pada Bapa kami di sorga, telah terbantai domba paling putih atas altar paling agung. Bapa kami di sorga, Ia melangkah ke Golgota, tiada jubah terbentang di jalanan. Bunda menangis dengan rambut pada debu, dan menangis pula para perempuan kota. Perempuan, mengapa kau tangisi diriku dan tiada kau tangisi dirimu? Air mawar merah dari tubuhnya menyiram jalanan kering, jalanan liang-liang nyawa yang papa, dan pembantaian berlangsung atas taruhan dosa. Akan diminumnya dari tuung kencana, anggur darah dari lambungnya sendiri, dan pada tarikan nafas terakhir bertubah, Bapa, selesailah semua.
berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam Di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua orang yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Yang menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya, bukan dia berkenan kepadanya. Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, Sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. banyak lembu jantan mengerumuni aku. Benteng-benteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku. Seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah. Dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin. Hancur lulu di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu mau kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang. Dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa. Dan dari tanduk benteng. Engkau telah menjawab aku. Saudara-saudara, jalan salib, lambang penderitaan, menjadi jalan masuk ke dalam tempat kudusnya. Tabir terbelah dua. Ia telah membuka jalan yang baru melalui dirinya sendiri. Mari berdiri. Bendera
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai juga. Segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengarkan titah perjamuan kudus. Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, bahwa perjamuan kudus adalah suatu pelayanan bagi Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati dan menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Di Jumat yang agung ini, ku ingin mengalami beratnya deritamu. Engkau rela disalib, korbankan tubuhmu demi dosa-dosaku. Pujian, ku kenang deritamu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan, mengaku segala dosa dan kelemahan kita, bahkan kita kembali mendengarkan peneguhan anugerah Allah. Jumat itu, dalam cemooh dan cibir, Yesus berjalan menapaki Golgota. Dengan penuh kesombongan, seorang tentara membawa tulisan, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Gelak tawa terdengar seolah sebagai respon atas Yesus yang terluka. Bayang-bayang pengkhianatan seakan-akan menari-nari di mata Yesus. Yudas, Simon, dan entah siapa lagi. Ketika paku tajam menghujam tangan dan kakinya dalam erang pedih dan luka. Jumat itu, ketika orang banyak berdiri dan melihat semuanya, para pemuka agama meludah ke arah Yesus, tertawa dan menginjik dia sembari berkata, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Namun Yesus meminta pengampunan kepada Bapa atas perbuatan mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jumat ini ya Tuhan, kami belajar dari teladan-Mu untuk menghormati orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami untuk tidak menghakimi orang lain apapun keadaan mereka, memberikan pengampunan dengan tulus walaupun itu sangat sulit. Dengan setengah suara, kepala yang berdarah tertunduk dan sedih. Jumat itu, seorang penjahat mengolok-olok Yesus, seakan ia yang paling baik di antara mereka, ia yang paling benar. Namun penjahat yang satu justru menyadari keberdosaan dirinya dan betapa bersih dan mulianya Yesus. Tidak sepantasnya dia menerima segala tuduhan dan hukuman, tidak seperti dirinya. Kepadanya Yesus pun berujar, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jumat ini ya Tuhan, kami mengakui keberadaan kami. Kami adalah para penjahat yang telah melakukan berbagai tindakan kejahatan di hadapan-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk sadar akan segala tindakan kami, akan dosa dan kelemahan kami.
Itulah nyawa Yesus di ujung nafasnya. Kala gelap menutupi siang, derita yang hampir mencapai puncak. Di dalam keyakinan akan rencana agung Sang Bapa, Yesus menuntaskan drama kesetiaan seorang anak manusia. Ujarnya, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Jumat ini ya Tuhan, kami menyadari kami memiliki Tuhan yang setia, yang rela berkorban bagi kami. Ampuni kami, Tuhan. Oleh karena kami sering tidak setia, Kami hanya berjanji, namun abai melakukannya. Ampunilah kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. bagaimanakah akan kubalas segala kebaikan-Mu, Tuhan, yang telah selamatkanku? Aku tak layak, namun Engkau mengasihi aku. Pujian ribuan malaikat tak cukup nyatakan rasa syukurku atas semua karya-Mu. Inilah pujian dari hatiku, pujian penghormatanku.
Segenap jemaat Tuhan, mari kita menyiapkan diri kita untuk mendengarkan lagi firman Tuhan. Dan sebelum ketiga pelayan Tuhan pada pagi hari ini dalam memperingati penderitaan Tuhan Yesus untuk menebus semua umat manusia melalui jalan salib yang kita peringati di Jumat Agung ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum ketiga pelayan Tuhan ini membacakan di tengah-tengah ibadah kita, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, karena kasih dan anugerah-Mu terlalu besar bagi kami, sehingga kami boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan dalam penyelamatan yang kekal. Dan kami juga senantiasa berduka atas dosa-dosa yang menghilangkan kami dari hadapan Allah. Dan saat ini ya Tuhan, kami memperingati penyelamatan yang sempurna dari Tuhan kami Yesus Kristus. Dan di dalam perayaan ini ya Tuhan, kami datang kepada Bapa di sorga, karena kami akan mendengarkan sabda firman-Mu yang akan dibacakan oleh ketiga pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami sekalian, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan pengharapan, bahkan meneguhkan iman percaya kami, dan kami tetap teguh kokoh dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kiranya firman ini boleh membawa berkat bagi kami, dan jauhkan kami dari segala halangan, rintangan, dan kuasa-kuasa yang akan mengganggu, sehingga firman ini boleh menjadi pegangan yang kokoh dalam kehidupan kami. Kami datang kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari kitab Yesaya pasal 52 ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-15, dilanjutkan pada pasal 53 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hamba Tuhan yang Menderita. Firman Tuhan, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kuasa Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang pernah penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian seperti domba masing-masing mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian.
seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburannya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kesalahan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan yang kedua dari Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-38 bagian B sampai pasal 19 ayat yang ke-30. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah
dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas, sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sebab itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Sebab setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12 kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib. Itu bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepada orang-orang kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya."
Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkannya bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam kepada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin, firman Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Hari ini kita kembali berkumpul sebagai saudara seiman, memuji memuliakan Tuhan, bahkan juga memperingati karya Allah dalam penebusan umat manusia melalui perayaan-perayaan Paskah, di mana kemarin diawali dengan Rabu Abu yang disimbolkan dengan abu, bahwa saya dan saudara ini panah dan ringkih. Kemudian kemarin bagaimana kita melihat pengorbanan Yesus Kristus dan kasih yang tulus di dalam perayaan Kamis Putih. Dan saat ini kita memperingati bersama tentang pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib oleh karena dosa-dosa manusia. Dan Yesus kembali memberikan kita hakikat kita yang sebenarnya, mengembalikan kita pada fitrah kita sebagai anak-anak Allah yang telah dirusak oleh dosa, dan dia mengembalikan kita kepada hakikat kita sebagai anak yang telah ditebus. Di dalam perayaan ini, Ibu Bapak Saudara-saudara, kita melihat bahwa Yesus berkorban. Dalam pengorbanannya membuka jalan baru bagi kita.
Jika kita melihat keempat firman Tuhan yang telah kita baca, baik yang kita baca secara berjamaah tadi dari Mazmur 22, merupakan satu ekspresi Daud di dalam derita yang sangat sehingga merasa ditinggalkan oleh Allah. Dia mengalami cemooh dan tekanan dari lawan-lawan yang diibaratkan seperti lembu jantan dan juga seperti singa yang akan menggaum, dan juga seperti anjing dan penjahat yang bergerombol untuk mengepung. Ini menjadi satu gambaran bahwa Daud tidak berdaya secara manusia, tetapi dia berharap kepada Tuhan karena hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan gunung batu yang mampu melepaskan dari segala belenggu-belenggu. Dan inilah yang menjadi satu perenungan yang dalam daripada Daud atas kuasa kasih karunia Allah. Yesaya menggambarkan kisah hamba Allah yang menderita, yaitu Yesus Kristus yang telah digambarkan dan menanggung murkanya. Sekalipun ia adalah pribadi yang benar dan tidak bersalah. Digambarkan bahwa dia seperti kambing domba, seperti domba gembalaan yang digiring untuk sembelihan bagi banyak dosa. Dan ini dilakukan oleh para imam. Penghinaan dan cemoohan, pukulan dan tikaman, itulah yang mereka alami. Dan ini gambaran yang dahsyat tentang penderitaan. Kita melihat bahwa penulis kitab Ibrani berbicara tentang perjanjian Allah, yaitu covenant Allah antara umat yang dimateraikan dengan darah anak domba yang dikatakan tidak ada lagi persembahan yang melebihi daripada persembahan Yesus Kristus, yaitu mencurahkan darahnya. Sehingga inilah jalan yang baru bagi setiap umat untuk kembali kepada Yesus. Inilah jalan yang harus ditempuh, yaitu melalui Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya beroleh kehidupan yang kekal. Ibu bapak, saudara-saudara, kita melihat dalam Injil Yohanes pasal 18 kisah penangkapan, kisah pengkhianatan Yudas dan penyangkalan Petrus, dan juga keraguan daripada Thomas, dan proses peradilan yang dialami oleh Yesus yang berujung pada kematiannya, yang telah menggenapi kitab suci yang telah dinubuatkan. Kita melihat di sini bahwa Hakim Pilatus tidak menemukan satu kesalahan, tapi segala kesalahan umat manusia, saya dan saudara, telah ditanggungkan kepada Yesus, sehingga dia rela mati. Dan pada saat di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Sehingga segala dosa-dosa manusia telah diambilnya, dihisapkan kepadanya, dan dia mati untuk dikuburkan, dan dia bangkit untuk memberikan kita kehidupan yang baru, jalan yang baru. Sehingga ibu bapak, saudara-saudara, iman Kristen itu tidak dibangun di atas kubur yang berisi, tetapi kubur yang kosong. Dibangun di atas kebangkitan Kristus, dan itulah yang memberikan kita kehidupan, ibu bapak, saudara-saudara. Oleh sebab itu, dalam memperingati Paskah pada saat Jumat Agung ini, kita melihat bahwa Kristus adalah putra Allah yang menanggung derita dan merasa ditinggalkan oleh Allah. Sekalipun tidak ada kesalahan dan ia benar, tapi kematiannya adalah untuk pengampunan dosa. Kematiannya adalah menggantikan korban-korban yang selama ini dilakukan oleh para imam untuk penghapus dosa, penghapus kesalahan, dan pengorbanan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Inilah yang menjadi kekuatan kita, ibu bapak, saudara-saudara. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan?
Ada banyak animasi, ada banyak film, termasuk salah satu film yang digandrungi tentang perayaan Paskah, The Passion of the Christ. Bagaimana Yesus dengan penuh penderitaan, bagaimana Yesus dengan penuh berbagai hal menanggung sebagai dosa. Dan kadang-kadang kita umat manusia, ya, kebenaran itu ditaklukkan dengan kebencian. Perbuatan baik dan benar tidak serta-merta mendatangkan pujian atau penghormatan. Banyak orang sekarang mencari pencitraan dalam berbagai hal. Ya, ada di TikTok orang membagi berkat, membagi sembako, tidak bisa dibagi kalau tidak ada fasilitas foto dan lain sebagainya supaya di-share bahwa inilah orang yang bermurah hati. Ada begitu banyak dalam kehidupan kita seperti itu. Ya. Oleh sebab itu ibu bapak saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan biarpun merasa bahwa dia benar tanpa darah Yesus yang telah tercurah baginya. Karena hanya darah Yesus yang mampu untuk memberikan. Bukan berarti termasuk amal saya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya. Tidak saudara-saudara. Hanya di dalam Yesus Kristus saya dan saudara boleh memperoleh kebajikan dan kemurahan. Dan kita melihat bahwa Yesus atau Tuhan mempunyai cara untuk menyelamatkan umat. Salah satu cara adalah karena manusia tidak mampu lagi menyelamatkan dirinya sendiri. Dia datang sendiri meninggalkan tahtanya yang kudus. Dia datang di dalam Yesus Kristus. Dia datang sebagai manusia dan inilah yang digambarkan oleh Nabi Yesaya. Tidak ada sesuatu yang istimewa bagi dia. Tanpanya pun tidak cakap dan lain sebagainya, tapi dengan ketulusan, dengan rela menanggung semuanya itu, dia mengambil seluruh yang ditakuti oleh umat manusia. Penderitaan yang berujung kematian itulah harga yang harus dibayar oleh Tuhan demi dosa-dosa. Oleh sebab itu dosa itu, ibu bapak saudara-saudara, sangat-sangat besar dampaknya dalam kehidupan kita. Dosa telah membuat hubungan kita dengan Allah putus. Dosa telah membuat hubungan kita dengan sesama terputus. Dosa membuat hubungan kita dengan alam lingkungan tidak lagi menjadi berkat. Ini hal yang fatal dalam kehidupan kita ibu bapak saudara-saudara. Sehingga dengan dosa banyak hal yang terjadi. Dan Allah itu tidak inginkan saudara-saudara. Sehingga Allah dengan caranya datang menebus saya dan saudara. Kemudian pengorbanan Yesus dengan tubuh dan darahnya adalah jalan baru yang Allah sediakan bagi manusia berdosa untuk berbalik kepadanya. Pengorbanan Yesus sekali untuk menggantikan persembahan-persembahan. Tidak ada lagi persembahan di atas pengorbanan Yesus Kristus. Inilah yang kita peringati pada hari ini melalui meja perjamuan. Dulu orang Israel pada saat perayaan Paskah Allah membebaskan. Dia makan sayur pahit dan roti tidak beragi dengan tergesa-gesa. Dan dia disuruh membakar anak sulung lembu jantan dan menyalakan bahwa dengan api yang menyala seperti semangat Allah menyelamatkan mereka supaya mereka terbebas dan juga. Tapi Yesus berkata dalam memperingati Paskah penyelamatan umat manusia, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu, makanlah dan minumlah. Inilah darahku, darah yang tercurah untuk membebaskan kamu, minumlah. Apa makna? Setiap kita memperingati, kita mengingat kasih karunia Allah yang sungguh besar. Dan kita menjaga diri kita dan berkomitmen bahwa dosa sungguh membawa hal yang fatal dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ibu bapak saudara-saudara, Allah telah membuka jalan baru bagi kita, yaitu melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dia telah mati dan bangkit. Janganlah dosa menghalangi kita untuk menjalani jalan baru ini.
Tapi mari kita bersandar kepadanya, sehingga jalan baru ini adalah jalan menuju kepada rumah Bapa yang kekal. Sehingga kita boleh menikmati kehidupan yang jauh dari segala hal tantangan. Walaupun dalam dunia ini kita senantiasa bergumul, tapi Allah berkata, sudah selesai. Tuhan telah memberikan kita jaminan yang pasti, jalan yang baru. Mari kita berjalan bersama dengan Yesus, dan dengan Yesus kita mampu untuk menjauhkan segala halangan dan rintangan, dan kita memperoleh kehidupan yang kekal, sorga yang baka, dan rumah Tuhan yang telah disiapkan. Selamat menikmati Paskah Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam saat teduh. Ada banyak perkara di tengah-tengah dunia ini yang menghimpit kehidupan kita. Bahkan pertikaian, bahkan dosa masih menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus peduli, Yesus tahu kita tidak mampu, sehingga Dia datang mengorbankan dirinya sebagai persembahan yang utuh dan sempurna, supaya saya dan saudara telah diselamatkan. Mari kita pegang teguh keselamatan itu dan tetap hidup di dalamnya. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah, untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Putranya, muliakan
kami akan selalu mengingat-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengorbankan hidupnya bagi kami. Terlalu besar pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Pujian terlalu besar. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam akta perjamuan kudus. Kita akan bersekutu dalam meja perjamuan kudus, roti dan anggur dalam perjamuan kudus. Hendaknya kita terima sebagai tanda dan materai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita dan Roh-Nya menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita. Supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam satu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut dinampakkan dalam hidup sebagai melalui perkataan dan perbuatan. Bapak Ibu yang akan mengikuti perjamuan kudus, mari kita tunduk kepala, kita berdoa menyiapkan diri kita. Ya Allah Bapa di sorga, Engkau mengundang kami datang ke meja perjamuan-Mu
Lalu Engkau mempersilahkan kami melihat dan merasakan betapa baik dan bersahabatnya Engkau. Kini kami datang sebagaimana adanya. Engkau tahu bahwa ada di antara kami yang tertekan oleh berbagai kekhawatiran. Ada juga yang masih terlibat dan terlilit di dalam dosa. Keadaan ini semakin pahit ketika kami merasakan betapa banyak hal yang mestinya kami lakukan tetapi tidak kami lakukan. Sebaliknya kami lakukan tetapi tidak kami lakukan. Sebaliknya ada juga di antara kami yang penuh dengan sukacita dan syukur serta berlimpah kegembiraan dalam hidupnya. Tolonglah kami Tuhan kiranya dengan roti dan anggur yang terbagi. Beban dan kegembiraan kami akan terbagi pula. Kuatkanlah persekutuan dan keyakinan kami lewat perjamuan-Mu ini. Dan kebaikan-Mu demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini, hendaklah kita terima sebagai tanda dan materai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita tunduk kepala, kita menaikkan doa yang sempurna yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk masuk meja perjamuan, yang akan datang untuk ke meja yang pertama, Bapak Ibu yang ada di tenda sebelah timur dan barat. Setelah itu baru disambung oleh Bapak Ibu yang di belakang, dan terakhir nanti di depan, dan paling terakhir adalah majelis gereja yang bertugas. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Segala perkara telah sedia. Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah. Cawan minuman yang atasnya kita ucap syukur ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah. Segala telah tersedia bagi Tuhan. Mari datanglah dan ambillah. Maju-maju di sini, Pak. Maju di depan sini. Sebelah barat ambil di sebelah barat, yang sebelah timur kursinya ambil di sebelah timur. Kasih-Mu
Ya Tuhan, aku sujud di kaki salib-Mu, memohon pengampunan, hapuskan dosaku. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Kulihat kedamaian di salib yang kudus, yang selalu memancarkan kasih-Mu yang kudus. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Sekarang aku datang membawa dosaku, dengan sesal dan malu berbalik padamu. Tubuh
Ya Tuhan, aku sujud di kaki salib-Mu, memohon pengampunan, hapuskan dosaku. Yesus, makanan yang kudus, darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Kulihat kedamaian di salib yang kudus, yang selalu memancarkan kasih-Mu yang kudus. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus, darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus, darah
taruh di sini saja, di tengah sini. Sudah selesai semua? Tunggu Pak, no kok. Kasih. Sini. Kembali kemudian. Biar saja. Ini kemudian. Mari kita menaikkan pujian kita, berserah kepada Yesus tubuh roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Berserah kepada Yesus tubuh roh dan jiwaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur, memuji nama Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkota engkau dengan kasih dan setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setia atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan penuh rahmat, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati kami. Karena Tuhan mengasihi kami sedemikian sehingga telah mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal menjadi perantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami. Dan sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal, kami mengucap syukur pula bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami iman yang benar sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu. Untuk menguatkan iman, Tuhan kami pun telah mengaruniakan dengan perantaraan Yesus Kristus perjamuan kudus ini.
Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Bapa yang setiawan, supaya oleh pekerjaan Roh Kudus, perjamuan kudus ini menguatkan iman dan persekutuan kami dengan Yesus Kristus. Kami sampaikan doa dan syukur kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Kristus telah memberikan yang terbaik bagi kita melalui pengorbanannya. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita dan berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku.
natura. Bapak Ibu, saudara-saudara, masih sementara pun dijalankan, ada natura yang kita akan uangkan. Ya. Ini ada buah manggis untuk pembangunan. Banyak dari sebelah juga. Ya. Silakan Bapak Ibu, ini ada buah manggis untuk kita uangkan untuk pembangunan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, taruh harga 100.000 satu kali. Satu kali, dua kali, tiga kali. Pak Asep. Bangunan buah pepaya. Ini untuk pembangunan. Merah kayak kuning-kuningan, pasti. Ini hasil kebun di halaman gereja. Seperti alami. Mari Bapak Ibu, untuk pembangunan. 50 satu kali. 125 satu kali. Dua kali. 150 kembali satu kali. Dua kali. Tiga kali. Terima kasih Pak. Oke, untuk lelang pembangunan selesai, kita masuk di lelang pasca. Mari Bapak Ibu, ini ada kue untuk panitia pasca. Mari. Yang jelas kue enak. Saya jamin. Amanda. Ya, brownies. 100.000 satu kali. 150 satu kali. 175.000 satu kali. 100 satu kali. Dua kali. Tiga kali. Masih kue yang sama, brownies untuk pasca. Dari sebelah timur ada? Mari Bapak Ibu, silakan. Masih itu pasca. 100 dua kali, tiga kali. Don't ada pate. Masih kue untuk pasca. Mari. 100 satu kali. Banyak orang. Kenik kumi. Yo, kenik kumi. Ada dari depan saya, ada dari belakang saya. 200 satu kali. Dua kali. 200 tiga kali. Silakan Bapak Ibu yang menawar angkat tangan. Ya. Lagi masih dua dapat deh. Untuk panitia pasca 100 satu kali. Dua kali. 150 dari lumbung. Ya. Dari barat sudah bersuara, tinggal dari timur belum nanti. 150 satu kali. Dua kali. Tiga kali. Lumbung. Ya, masih kue untuk pasca 100 satu kali. Timur 150 Pak Lurah Batan, suarakan oleh Pak Ishak. Oke, baik. 150 satu kali, dua kali, tiga kali. Pak Lurah di samping sebelah timur. Ya. Lagi. Masih kue yang sama untuk pasca. 100 dari lumbung. 200 dari depan saya. 200 satu kali. Dua kali. Tiga kali.
Ya, Kurusumanga Pak Lurah sudah dikembalikan persembahannya. Kita ulang untuk pembangunan. Mari. 100 satu kali. 200 dari belakang. Dari barat ada? Timur 200 2 kali, 200 3 kali. Masih ada 1? Oh ya, sorry, masih ada 2. Masih kue bolu ini kalau masalah. Untuk pasca 100.000 satu kali, 100.000 2 kali, 100.000 3 kali. Baju merah? Oh, baju merah. Kurusumanga Pak. Terakhir untuk pasca 100.000 satu kali. 100.000 2 kali, 110 satu kali, 110 2 kali, 100. Saya teh om kene ke pas pentalu dinteke. Membuni-buni kok mila. 150 2 kali. Pase tak mau. Kada pase pira mai? 150. Oke baik, 200.000. 2 kali, 3 kali. Untuk pertemuan Tura sudah habis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang telah menguangkan, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Secara khusus kita berdoa untuk orang-orang tua kita yang sementara bergumul oleh karena sakit penyakit, secara khusus yang sementara dirawat di rumah sakit. Nenek Risa di rumah sakit Elim, Bapak Sesa di rumah sakit Elim, Bapak Petepakan di rumah sakit Fatima Paku, dan Bapak Indah di rumah sakit Elim. Juga orang tua kita Bapak Nita sementara di rumah. Juga kita berdoa untuk keluarga besar Tandirerung yang saat ini dalam duka cita, di mana salah satu keluarga telah mengalami di Bogor, dan mungkin ada rencana-rencana keluarga untuk mengantar jenazah ke Toraja. Kita tetap dukung dalam doa, semoga keluarga senantiasa dikuatkan, senantiasa dituntun, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Mari Ibu Bapak, saudara-saudara, kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, pada pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami boleh menikmati kasih dan anugerah, secara khusus kami boleh memperingati bagaimana Tuhan kami Yesus Kristus menjalani proses penyelamatan umat manusia yang kami peringati pada saat ini, sungguh untuk mengembalikan kami menjadi anak-anak Tuhan. Mereka melalui jalan Via Dolorosa, penyiksaan, juga nyawa mereka menjadi taruhannya, tetapi mereka mati bangkit untuk menebus kami, sehingga kami boleh memperoleh keselamatan yang kekal, kehidupan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami. Dan biarlah hidup kami di masa-masa anugerah ini kami sungguh pakai untuk senantiasa bersandar kepada kebenaran firman-Mu dan hidup di dalam iman yang kokoh pada Yesus Kristus, sehingga pengorbanannya ya Tuhan tidak sia-sia, tetapi membawa makna dan juga membawa kehidupan yang kekal, dan kami kembali boleh berkumpul dalam rumah yang Bapa sudah siapkan pada saatnya nanti. Pada kesempatan ini ya Tuhan,
Kami datang berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Karambe, bahkan mungkin ada dari jemaat-jemaat yang lain yang boleh berkumpul bersama dengan kami dalam ibadah perayaan Pas Jumat Agung pada saat ini ya Tuhan. Biarlah apa yang kami buat boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan, bahkan membawa damai sejahtera secara khusus firman-Mu yang hamba-Mu telah refleksikan melalui khotbah pada saat ini. Biarlah itu ya Tuhan meneguhkan iman percaya kami, dan boleh menyadarkan kami bahwa kami ini adalah anak-anak Allah. Kami ini telah dibenarkan bukan karena kami merasa baik, tetapi semata-mata oleh karena pengorbanan Yesus Kristus. Dan melalui pengorbanan dan darahnya itu juga Tuhan yang kami rayakan melalui perjamuan kudus pada saat ini. Kami sungguh sadar bahwa Allah telah membagi tubuh dan darahnya tercurah semata-mata untuk mengampuni dosa-dosa kami. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu ya Tuhan, baik yang hadir dalam ibadah di gedung gereja maupun yang sementara mengikuti live streaming melalui channel YouTube Jemaat Karambe. Tuhan senantiasa berkati. Bahkan semua yang kami buat pada saat ini ya Tuhan, kami tahu bahwa inilah yang Tuhan kenan, dan biarlah ini membawa damai sejahtera bagi kami semua. Segenap jemaat dalam segala aktivitas mereka, baik di kantor, di tempat-tempat usaha, bahkan juga di rumah tangga mereka, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sementara mengalami gumul oleh karena sakit penyakit, baik yang sementara dalam masa-masa pemulihan di rumah mereka masing-masing, maupun yang sementara dirawat di rumah sakit. Secara khusus kami berdoa untuk Nenek Risa, Bapak Sesa, Bapak Indah yang dirawat di rumah sakit Elim, dan orang tua kami Bapak Petepakan dirawat di rumah saat ini juga sementara mengalami sakit penyakit. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu, diberkati dan ditopanglah seluruh perawatan, bahkan makanan, minuman dan obat-obat yang mereka makan, sehingga mereka boleh dikuatkan dan dimampukan untuk melihat kasih karunia Allah walaupun mereka dalam penderitaan. Demikian juga ya Tuhan yang sementara dalam duka cita, di mana orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga besar keluarga besar Tandirerung, secara khusus keluarga besar Bapak Budianto Tandirerung, yang saat ini dalam duka, di mana orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian, dan ada rencana keluarga untuk membawa jenazah orang tua kami ini ke Toraja, secara khusus ke Karambe di Toraja Utara. Berkati dan topang seluruh rencana ini, sehingga semua boleh berjalan dengan baik, dan keluarga boleh mengaminkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Demikian juga Tuhan senantiasa topang tuntun sehingga berjalan dengan baik. Bahkan masih ada yang sementara disemayamkan di tongkonan mereka, Tuhan senantiasa hiburkan. Demikian juga ya Tuhan, pada saat ini jika ada jemaat-Mu yang sementara mengalami berbagai-bagai pergumulan, berbagai kegiatan dalam perayaan Paskah, Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh merefleksikan kasih Allah yang nyata dan sungguh di tengah-tengah kehidupan mereka. Sebentar jika selesai seluruh rangkaian acara ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing menikmati hari ini, dan kami berserah ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan menopang menuntun kami semua. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami, inilah permohonan-permohonan dan kerinduan-kerinduan kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita bersabar sejenak untuk mendengarkan warta jemaat. Pertama-tama kami warta jemaat yang pertama bahwa ibadah Sabtu Sunyi akan dilaksanakan pada hari esok
pada pukul 16 sore. Pada pukul 16 sore. Yang kedua, ibadah Paskah hari Minggu tanggal 9 April 2023 dilaksanakan satu kali pada pukul 9 pagi. Yang ketiga, Paskah PPGT sekolah minggu, saya ulangi, Paskah sekolah minggu berkumpul di gereja pada pukul 03.30, dilanjutkan dengan pawai obor dan kembali ke gereja untuk ibadah Paskah. Demikian warta jemaat, terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Segenap jemaat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari Ibrani pasal 10 ayat yang ke-22 sebagai petunjuk hidup baru. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kematiannya telah membuka jalan bagi kita untuk datang kepadanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Semakin tinggi pendakian hidup kita, semakin teguh kita berpegang pada firman-Nya yang akan membawa kita lebih dekat dengan Sang Juru Selamat. Kudaki jalan yang mulia, inilah doaku Tuhan, mantapkan langkahku. Tuhan mantapkan
bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerahnya hari ini. Atas nama seluruh majelis gereja, anggota jemaat mengucapkan selamat memperingati masa-masa Paskah. Secara khusus hari ini selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu besok, Tuhan memberkati.